Yang mau ajakin M-Kiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 19 dan 20. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rianti yang hampir ketahuan oleh Aditya. Kok Aditya kayak sengaja gitu ya? Kalau dia mengajak Rianti pergi makan malam, tapi Rianti harus memakai kalung hadiah anniversary mereka. Padahal jelas-jelas kalung itu udah dijual sama Rianti. Aditya yang melihat Rianti pakai kalung yang berbeda jadi marah kan? Bahkan Aditya jadi tambah marah setelah mengetahui kalung Rianti yang dijual. Di mana? Aku jual, Mas. Apa kamu bilang? Aku jual, Mas. Karena aku butuh uang, Mas. Atau kamu bilang kalau itu tidak berarti buat kamu ya? Itu hadiah anniversary pernikahan kita. Aku beliin spesial buat kamu. Gimana aku bisa menghargai kamu sebagai istri ya? Kalau sifat kamu tuh seperti ini. Kalau seperti ini, Miss Kiss jadi gak tega melihat Rianti yang disakiti Aditya terus-menerus. Bahkan Rianti harus pura-pura. Melihat keluarga Aditya yang quality time bikin Miss Kiss jadi terharu. Tapi kehadiran Sandra yang memberitahu soal acara donor darah yang pasti bikin Rianti deg-degan tuh. Semakin lama, Sandra semakin cari perhatian depan Kenzo. Apalagi Mutiara terpaksa menerima uang pemberian dari Sandra. Yang jelas-jelas itu cuma topeng bohongan Sandra. Mutiara, ambil aja uangnya. Itu kebaikan dari Mbak Sandra. Makasih banyak, Mbak Sandra. Come here. Thank you so much, Mutiara. Tapi kalau misalkan kamu mau keluar dari rumah ini, saya bisa kasih kamu lebih banyak. Ya Allah, Mbak Sandra. Seperti yang saya sangka ya, tobatnya cuma bohongan doang. Tapi gak apa-apa, Mbak. Saya gak bilang-bilang. Gak hanya itu M-Kiss First, karena Sandra yang harus naik ojek online membuat Kenzo mengantarkannya. Melihat Sandra yang diantarkan oleh Kenzo membuat Miss Kiss jadi sedih dengan Kayla. Dia lagi-lagi harus ikhlas melihat Sandra bersama Kenzo. Astaga M-Kiss First, Miss Kiss jadi kesal sama Nunu. Laptop Kenzo yang ditaruh Mutiara sengaja diambil oleh Nunu. Pasti ini akal-akalan dia aja. Kenzo yang menyadari laptopnya hilang membuat dirinya marah kepada Mutiara. Makanya Mutiara harus buru-buru untuk pergi mengantarkannya. Di lain sisi, Sandra masih memastikan acaranya untuk berjalan lancar. Dan yang jelas kehadiran Aditya. Tapi tiba-tiba aja dia jadi bete melihat Aurel yang membantu Mutiara. Aduh, gaswat banget deh M-Kiss First. Ada-ada aja ya, Mutiara malah kecopet. Padahal dia kan lagi buru-buru. Bahkan keadaan lain yang membuat Mutiara harus membantu orang lain. Padahal jelas-jelas Kenzo nungguin laptopnya. M-Kiss First, Aditya memaksa Rianti untuk datang ke acara donor darah. Apalagi Rianti udah curiga kalau dia itu dijebak oleh Sandra. Tapi kalau dia nggak datang, Aditya minta Rianti mengganti kalung yang Rianti jual. Di tengah kepanikan ibu-ibu mau melahirkan, Kenzo datang dan Mutiara minta Kenzo buat membantunya. Sedangkan Kayla dibuat panik kan karena dirinya ditunggu oleh klien. Yang sabar ibu, tarik nafas yang panjang, buang. Udah Neng, saya udah gak ngerti jadi tarik nafas Neng, ya Allah. Udah mau brojol banget ini Neng. Aduh,
Bu. Saya nggak bisa nyetir kalau kayak gitu. Abang! Abang ganteng cepetan abang. Bu jangan kayak gitu, saya nggak bisa nyetir jadinya bu. Ya mas mau digimanain juga. Ibu-ibu juga nggak bisa nahan. Udah mas bawa mobil yang bener aja deh. Mana bisa saya nyetir kayak gini? Kamu aja yang nyetir. Mana bisa? Saya juga kalau mau bawa mobil mau mas. Tapi kan nggak bisa. Saya bisanya nyetir perahu. Ya udah diam kalau gitu. Duh, tolong buruan abang ganteng buruan. Aduh, Miss Kiss jadi heran setiap melihat tingkah mereka. Walaupun ribut mulu, tapi tetap demi kebaikan. Aurel dan Ivan yang baru pulang jadi bertemu dengan Aditya. Dan saat itu, makanya Rianti ajak Nunu untuk bersekongkol. Menyadari Mutiara yang gak ada di sana, membuat Rianti jadi curiga. Tapi lagi-lagi, pembelaan Aditya membuat Rianti jadi kesal. Bahkan melihat temannya menanyakan Mutiara, membuat Rianti tambah marah. Alhamdulillah Kiss first. Kenzo dan Mutiara berhasil membawa ibu-ibu hamil itu sampai ke rumah sakit. Dan Kenzo yang tahu laptopnya jatuh, membuat dia jadi marah-marah. Kamu tuh kenapa sih? Selalu aja bikin masalah loh. Saya lama-lama gak sanggup yang ngadepin kamu terus Mutiara. Mas demi Allah mas kalau kali ini saya emang gak ada niatan buat cari masalah sama sekali. Ya tapi kan harusnya bisa dong. Dikontrol. Mutiara yang senang karena kelahiran sang ibu membuat Kenzo mengikuti Mutiara. Duh, kok Miss Kiss jadi gemes deh sama doa dari ibunya. Kita aminin gak ya Kiss first? Semoga kalian berdua juga cepat dapat momongan ya. Pokoknya mah langgeng terus sampai kakek nenek bahagia selamanya. Saya bukan istrinya. Oh, pacaran ya? Bukan. Ah, tunangan? Tunangan? Bukan. Saya ini ART-nya Mas Kenzo. Mas Kenzo tuh bos saya. Wah, masa begitu dah Neng? Padahal Maya cocok banget jodoh. Mutiara yang cerita sama Kenzo, lagi-lagi buat mereka jadi berdebat. Sandra memantau keluarga Aditya yang sedang donor darah. Yang jelas, dia memantau Rianti. Apalagi kan, Rianti jadi panik banget. Kiss first. Ada aja deh keadaannya jadi kacau. Laptop Kenzo yang bermasalah membuat kliennya jadi pergi. Tapi siapa sangka Kiss first. Kalau Mutiara bisa membujuk kliennya sampai Kenzo mendapatkan satu kesempatan lagi. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu. Iya, tapi saya ngelakuin ini semua atas dasar kemanusiaan aja pak. Karena coba bapak bayangin, kalau ibu-ibu itu ditinggalin gimana? Terus nggak selamat, apalagi kandungan yang ada di dalamnya pak. Kenzo, apa benar yang dibilang? Betul pak. Kenapa kamu gak jelasin ke saya? Karena nggak mungkin Mas Kenzo ngejelasin ke bapak atas kebaikannya sendiri. Jadi itu benar? Saya nggak bisa nolak pak. Saya juga punya ibu. Jadi saya anggap itu ibu saya. Saya nggak tahu harus kayak gimana pak. Seandainya ibu saya ada di posisi itu dan nggak ada orang yang menolongin dia. Saya kagum dengan sikap kamu, Kenzo. Selain ilmu, hal yang paling berharga dalam diri adalah hati nurani. Saya akan kasih kamu kesempatan sekali lagi. Tuh kan, Miss Kiss dibuat gemes lagi deh sama kedekatan Mutiara dan Kenzo. Walaupun mereka buru-buru untuk datang ke acara donor darah. Di lain sisi, Sandra mencari tahu golongan darah Aurel dan Aditya. Apalagi Rianti semakin tegang ketika diuji darahnya. Ini semakin membuat Sandra jadi curiga kan Kiss first. Makanya tuh Rianti dan Nunu berusaha menjalankan rencana lain. Kedatangan Kenzo jelas-jelas disambut oleh Sandra. Walaupun keberadaan Mutiara bersama mereka membuat Sandra jadi kesal. By the way, Miss Kiss jadi terharu melihat Aditya yang senang karena keberhasilan Kenzo. Ini rencana Nunu ngapain lagi sih? Pasti ini ulahnya bersama Rianti. Mengetahui Sandra yang masuk ke ruangan para medis membuat Rianti curiga kalau Sandra lagi cari tahu. Aduh, kedekatan Ivan dan Mutiara membuat Aurel jadi curiga. Astaga, ada-ada aja Kiss first. Rianti tiba-tiba pingsan setelah dites darah. Golongan darahnya
nggak usah bohong deh kamu Nunu. Iya beneran, Nok. Ayo, maksud saya sakit tau nggak? Aduh, Non, gimana dong? Ibu pingsan ini. Mau pada panik. Kamu diam di sini, saya cek keluar tapi kamu diam. Masih buruan bantuin. Malah pelongo-pelongo. Tante Rianti. Tante. Ayo bangun Bu. Tolong, obatin dia. Sedangkan Nunu berusaha untuk menukar golongan darah Rianti. Emang udah pasti itu akal-akalan mereka aja buat bikin huru-hara. Apa mereka akan berhasil ya MKiss First? Rianti yang baru sadar jadi takut melihat Aditya di sampingnya. Tapi siapa sangka Aditya malah merasa bersalah. Mengetahui golongan darah Rianti yang berbeda dengan Kenzo, Sandra jadi shock. Berarti golongan darahnya apa? Golongan darah Ibu Rianti O. Kayaknya Kenzo menghindar terus dari Sandra. Sama kan kayak Ivan. Kayaknya karena bisa deketan sama Mutiara, makanya Ivan menolak untuk pulang duluan. Mengingat rencananya yang gagal, Sandra jadi marah-marah. Makanya dia mau melakukan rencana lain. Di lain sisi, Mutiara yang khawatir dengan Rianti lagi-lagi malah dimarahin. Ibu saya juga dulu waktu sakit saya selalu buatin yang hangat. Cukup Mutiara. Saya nggak mau dengar cerita kamu. Kamu bisa keluar kan? Ya Bu bisa. Misi Mas. Setelah kepergian Kenzo dan Mutiara, Rianti jadi shock kan mengetahui kabar kalau Aurel membantu Mutiara mencari orang tua kandungnya. Ya walaupun kesal, Rianti tetap penasaran siapa orang tua kandungnya. Ya ampun, ada-ada aja. Karena Kenzo yang ngagetin Mutiara, jadi membuat Mutiara memecahkan piring. MissKiss kok jadi salfok ya? Gemes banget lihat mereka berdua. Apalagi Kenzo membela Mutiara di depan Aditya. Iya Pak, tadi saya... Enggak, tadi Mutiara nggak sengaja jatuhin piringnya karena kaget. Kenzo cuma pengen minta bikinin tes sama Mutiara. Salah Kenzo, Pak. Oke. Mutiara tolong dibersihkan sebelum kena kaki orang. Lain kali hati-hati ya. Siapa? Saya tadi mau ngomong apa Mas? Saya lupa. Mas. Apa sih yang mau dibahas sama Kenzo? Bikin MissKiss jadi kepo aja. Kenzo yang menemui Aurel, jadi bikin Aurel overthinking kan soal Ivan. Ivan yang membohongi Aurel. Apalagi gimana pun, Kenzo jadi gak suka dengan Ivan. MissKiss benar-benar heran sama kelakuan Sandra. Dia yang mengancam Kayla sampai meminta kejujurannya. Gak hanya itu, Sandra yang tahu langsung laporin ke Aditya. Jelas-jelas Aditya jadi marah kan. MissKiss jadi gak tega. Iya Pak. Kenapa?
Saya mau nanya sama kamu. Benar? Kamu yang meninggalkan laptopnya Kenzo? Mereka nggak tahu aja kalau Nunu senang liatnya. Dan lagi-lagi MK's first, Kenzo membelanya. Kamu gak usah ganti laptopnya. Saya aja yang ganti rugi ntar. Mas, kenapa sih sama Pak Aditya selalu kalau nyuruh suka beda? Saya jadi bingung mau ngikutin yang mana. Perlu saya ganti apa enggak? Kamu gak usah terlalu mikirin soal itu, Mutiara. Memang kalau pakai gaji kamu memang cukup buat ganti servis laptopnya. Nggak cukup, Mas. Miss Kiss benar-benar gak tega sama nasib Mutiara. Untung aja ada Ipa yang menguatkannya. MK's first, Rianti yang dapat kabar soal Aditya yang bersama cewek lain langsung menyusulnya. Rianti yang menyusulnya langsung membuatnya sedih MK's first. Melihat Aditya bersama perempuan lain. Bahkan Yanto yang berbohong. Siapa sangka MK's first kalau Rianti langsung marah kepada perempuan itu dan menyakitinya. Ini ahli siapa? Itu kan ibu yang kemarin nanya-nanya saya tentang Pak Aditya. Mau ngapain lagi dia kesini ya? Saya istrinya Pak Aditya. Dan saya nggak akan ngediemin kalau ada perempuan nggak tahu diri kayak kamu berusaha ngerebut suami saya. Kamu nih kenapa sih ngerebut suami orang? Kamu nggak malu apa? Emang nggak ada laki-laki lain di dunia ini? You salah paham. Saya tak ada apapun sama suami you. Saya hanya rekan bisnis. Bohong. Sekarang kamu ikut sama saya karena perempuan gak tahu diri kayak kamu harus dikasih pelajaran. Ayo sini. Sini. Apa? Kamu tak ngelawan, tak? Sini. Ngelawan. Saya tak ada tahu diri. Saya tidak ada apa-apa sama suami you. Saya tidak ada apa-apa. Bapak jangan halang-halangin saya ya. Perempuan ini udah berusaha ngerebut suami saya dan saya nggak akan diem aja. Sekarang kamu ikut saya. Tetap dengan suami you. Ternyata perempuan itu adalah klien Aditya. Dan karena kejadian itu, dia ingin menggagalkan kerjasamanya. Mutiara yang berusaha melunasi utangnya kepada Kenzo jadi ditolak sama Kenzo. Tapi tetap aja Mutiara ngotot untuk mengembalikan bajunya. Klien Aditya yang menggagalkan kerjasamanya jelas-jelas buat Aditya jadi marah. Tuh kan MK's first. Aditya yang sampai lebih dulu benar-benar menunggu kedatangan Rianti. Bahkan Aditya langsung semarah itu kepada Rianti. Mas. Kamu selalu bikin malu aku. Bikin malu apa, Mas? Jangan pura-pura ya. Jangan pura-pura. Perempuan yang kamu tuduh itu pacar aku. Dia itu klien aku dari Malaysia. Dia itu mau tanda tangan kontrak sama perusahaan aku. Dia CEO perusahaan di Malaysia. Dan aku sengaja menyewakan apartemen karena dia ingin tinggal di Jakarta lebih lama. Kamu merugikan aku, tau nggak? Kamu mungkin punya 1001 cara buat bohongin aku, Mas. Tapi sebagai istri, feeling aku itu kuat. Aku tahu dia itu pasti pacar gelap kamu kan, Mas? Mau kamu bilang dia CEO, aku gak percaya. Itu pasti pacar gelap kamu. Keributan mereka membuat seluruh orang di rumahnya jadi panik. Sampai-sampai Aurel memberitahu Kenzo. Untung aja Aurel langsung dibawa oleh Mutiara dan Ipa. Kenzo yang mengajak ngobrol Aditya membuat dirinya melindungi Rianti. Dan jelas-jelas ini membuat Aditya jadi kaget. Mutiara berusaha menguatkan Aurel yang benar-benar sedih. Sedangkan Kenzo, dia berusaha menenangkan Rianti. Yang jelas-jelas Rianti udah salah paham. Gak hanya itu MK's first, Kenzo juga berusaha menguatkan Aurel.
Karena kejadian ini semua, Aditya memilih untuk pergi. Kenzo jadi penasaran kepada Ipah soal kemungkinan Aditya yang berselingkuh. Secara gak mungkin Ipah menceritakan masa lalu Aditya bersama Widuri. Untuk menguatkan Aurel, Mutiara juga mengajaknya sholat bersama. Tapi melihat Aurel dan Rianti membuat Mutiara jadi terharu. Gimana pun, Mutiara gak tega kalau melihat Rianti yang bersedih. Betapa kagetnya Aurel yang mengetahui Rianti jadi viral. Gak hanya Aurel kok yang tahu, Kenzo kan juga jadi terkena dampaknya. Saya ya, perempuan ini udah berusaha ngerebut suami saya. Saya gak akan diam aja. Sekarang kamu ikut saya. Saya gak ada hubungan apa-apa dengan suami you. Sebaiknya ibu keluar dari sini. Bisa pas gitu ya Kiss First. Kalau Ivan bertemu dengan Mutiara, mereka gak tahu aja kalau Sandra melihatnya. Dan kenapa lagi setelah Mutiara pergi, Sandra malah kenalan dengan Ivan. Kasian banget Rianti. Rianti harus jadi bahan omongan para teman-temannya juga. Dan ditambah lagi, Sandra yang manas-manasin soal Mutiara dekat dengan Ivan. Tapi tetap aja, Sandra berusaha jadi teman cerita yang baik untuk Rianti. Nah, buat MKissFirst yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.